却必须要死在这里。滑稽！ Kedatangan mereka langsung disambut hangat oleh Yafei, yang merupakan pengawas di tempat itu. Dan sebelumnya mereka berdua merupakan teman yang telah lama tak bertemu, sehingga mereka pun saling menanyakan kabar, sambil berjalan santai melewati ruang-ruang di tempat tersebut. Dan ketika mereka akan tiba di suatu persimpangan, Soyan dihadang oleh Tuan Lei, pemuda seumurannya yang termasuk seorang jagoan alias master di tempat tersebut. Tuan Lei menghina dirinya yang dianggap tak pantas berjalan dengan Yafei, sehingga kali ini Soyan tidak dapat lagi membendung kemarahannya, dengan langsung melakukan serangan mendadak yang membuat Lei merasa terhinakan dengan serangan kecil tersebut. Akhirnya mereka berdua pun bertarung. Dan dari sinilah muncul benih-benih cinta di dalam hati Yafei, ketika dia diselamatkan Soyan dari serangan-serangan salah sasaran dari Lei. Dan terlihat di pertarungan tersebut dengan mudahnya Soyan menghindar dan membalas serangan Lei, sehingga Lei kalah telak dengannya, hanya dengan jurus biasa yang dipukulkan ke tubuhnya. Selanjutnya mereka bertiga membicarakan tentang obat yang diinginkan Soyan, yang ternyata obat tersebut sangatlah langka. Namun setidaknya rumah lelang Miter Family masih mempunyai berkas resep untuk membuat obat tersebut. Dan Yafei dibuat terkejut setelah mengetahui kakek yang menemani Soyan itu, atau Haibodong, mengeluarkan kartu purple yang hanya bisa dimiliki oleh seorang duo emperor. Dan setelah Yafei menyuruh seseorang untuk mengambilkan obat tersebut, tiba-tiba datang Lei dengan bersama kakeknya yang bernama Leo, yang penuh amarah mendengar aduan dari Lei jika dia diserang oleh Soyan. Dan di sini Leo merupakan tetua di keluarga Miter, sekaligus 10 orang terkuat di Kekaisaran Jiama, sehingga ia sedikit mempunyai kesombongan dengan posisinya tersebut. Namun ketika Haibodong mengeluarkan hinaan yang ditujukan kepadanya, Leo langsung dibuat ciut, dan Haibodong juga mengancam akan menghabisinya jika tidak secepatnya dia mengambilkan bahan obat untuknya. Dan di saat inilah Lei dengan lantangnya menghina Haibodong, sehingga dengan itu Haibodong langsung mengangkat secawan air di sampingnya, lalu mengubahnya menjadi tombak es dan menghantamkannya ke tubuh Lei. Namun keberuntungan masih menyelamatkannya di saat Leo berhasil menghadangkan serangan dari Haibodong tersebut. Sampai-sampai dia langsung terkapar kesakitan oleh serangan tersebut. Sehingga dari itu Leo semakin ketakutan, karena mengetahui ternyata kakak yang dihadapi tersebut merupakan dua emperor. Dan suatu hal yang tidak dapat kita duga, tiba-tiba datang Yanran yang merupakan musuh dari Soyan. Di tempat lain, Soyan dan Haibodong mendengarkan apa yang dibicarakan Yanran. Terlihat kebencian Soyan terhadap Yanran sulit untuk ia lupakan, dan dia mengingat kejadian-kejadian di saat Yanran menghina keluarga Soyan. Dan kembali lagi ke Yanran, dia berkunjung di tempat tersebut dengan maksud meminta bantuan dari Yafei untuk mencarikan seseorang alkemis yang mempunyai api surga. Karena hanya alkemis dengan syarat tersebut yang dapat mengeluarkan racun yang bersarang di tubuh kakeknya tersebut, yakni Nalanji. Karena sebelumnya Nalanji secara tak sengaja terkena racun mematikan saat ia berhasil membunuh monster tingkat 5 yang sangat-sangat beracun. Dan sampai saat ini beliau masih dalam keadaan tak sadarkan diri karena derita tersebut. Dan suatu hal yang tak diduga pun lagi-lagi datang silih berganti, yang ternyata Yanran memberikan imbalan atas apa yang ia minta kepada Yafei tersebut dengan sebuah buku yang sangat-sangat langka.
yang berisi resep obat-obat rahasia untuk pemulihan kekuatan jiwa. 这上面所有的宝物作为酬劳。 Yang tak lain itulah yang selama ini dibutuhkan dan dicari-cari oleh Xiaoyan. Sehingga setelah itu Yafei memberikan buku tersebut kepadanya. 刚才我跟他的对话，想必你也听到了，真巧啊！ Dan Xiaoyan yang tak lain merupakan seseorang alkamis, dia mempunyai api surga. Sehingga Haibodong dan Yafei lantas menyuruhnya untuk pergi ke Mystic Cloud Sect untuk mengobati dan mengeluarkan racun di dalam tubuh Nalanji. 3年前你的事跟纳兰老爷子并无关系。 Dan untuk menghindari suatu masalah yang tidak diinginkan, Yafei memberikannya sebuah topeng 你可能会需要这个东西。 yang dapat menyembunyikan aura pemakainya, sekaligus menutupi identitas asli pemakainya, karena dia akan mendatangi tempat di mana seseorang membenci dirinya. Dan nampak laki-laki seseorang bawaan dari Sewar muncul untuk mengawasi Xiaoyan. Namun kali ini ia mempunyai misi yang berbeda, yaitu untuk mengetes seberapa besar jurus yang berhasil Xiaoyan kuasai sebelum dia bertanding melawan Yanran. Di sisi lain, Xiaoyan masih belum mengetahui siapa dan maksud sebenarnya orang yang dihadapi tersebut. 却必须要死在这里。 Terlihat jurus-jurus yang Xiaoyan keluarkan tak ada artinya dibandingkan jurus dari orang tersebut. Dan sampai pada akhirnya Xiaoyan mengeluarkan jurus pamungkasnya yang berupa Angry Buddha Lotus Flame. Namun tiba-tiba Haibodong datang untuk menghentikan apa yang dilakukan Xiaoyan tersebut. Lalu Haibodong membantunya untuk menghadapi orang itu. Dan di saat pergelutan itu berlangsung, tiba-tiba Haibodong menghentikan pertorangan tersebut. 王果然好眼力，看来今天的任务 Karena mengetahui yang ternyata orang yang dihadapi itu tak lain merupakan seorang duo Emperor yang sama seperti dirinya. Dan setelah orang itu pergi, Haibodong memberitahukan kepada Xiaoyan jika orang tersebut tidak bermaksud untuk membunuhnya. 真的想要杀了你的意思。 小姐，您可以放心了。 Dan setibanya Xiaoyan di kediaman kakek Nalanji, ia langsung disambut oleh Nalansu. 这位小兄弟，在下那 Dan di sini, Xiaoyan merubah identitas aslinya dengan merubah namanya menjadi Yan Xiao. Yan Xiao. Dan dia juga mengatakan jika ia datang atas rekomendasi dari Nona Yafei dari keluarga Miter untuk memeriksa dan menyingkirkan racun di dalam tubuh kakek Nalanji. Nalansu yang tak mengetahui identitas asli dari Xiaoyan, ia lantas mengizinkannya duduk dan mengantri bersama alkemis-alkemis lainnya. Dan di sini, alkemis-alkemis itu yang juga belum mengetahui identitas asli dari Yan Xiao, dia menghina dan mengejeknya. Dan secara tiba-tiba Yanran muncul dan melihat dirinya. Meskipun Xiaoyan sudah memakai topeng yang dapat menyembunyikan identitas dan aura pemakainya, seakan-akan Yanran mengetahui siapakah wajah sebenarnya di balik topeng tersebut.